Film diawali memperlihatkan sebuah pertambangan yang sangat ramai yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Bram. Pada awalnya keadaan di tempat itu berjalan seperti biasa, namun mereka dikejutkan dengan penemuan ruang rahasia yang tersengaja tergali yang menuju ke sebuah tempat kuno dari zaman dahulu. Mereka juga menemukan sebuah benda yang diyakini adalah sebuah peta mengenai lokasi pemakaman kaisar yang sudah lama tidak ditemukan. Namun datang anak buah Bram yang memberitahukan kepada Bram mengenai sebuah hal buruk, di mana anak Bram yang bernama Poye tertangkap oleh sebuah organisasi dan meminta sebuah tebusan. Namun Bram yang merupakan komandan langsung mengerahkan 300 prajurit untuk membawa pulang anaknya itu dengan dipimpin oleh tangan kanannya yang bernama Lancai. Sementara Bram dan anak buah yang lain langsung masuk ke ruang kuno untuk mengecek keadaan, hingga sebuah hal terungkap bahwa tempat itu adalah sebuah makam dari seorang yang kaya raya. Bahkan banyak sekali harta berharga yang berada di tempat tersebut. Bram yang melihat hal itu jelas menjadi sangat senang, dan karena terlalu serakah, ia berniat untuk membuka peti mayat untuk mencari harta berharga lainnya. Tetapi hal buruk harus terjadi di mana seorang prajurit menginjak sebuah tombol yang berada pada lantai yang mengaktifkan panah pembunuh dan merenggut banyak nyawa dari para prajurit. Sementara Bram dan yang lain masih bisa selamat karena sempat berlindung dan meneruskan penggeledahannya untuk mencari harta berharga. Hingga ketika peti mayat dibuka, terdapat jasad seseorang yang telah mengering beserta banyak benda-benda berharga yang tersimpan di dekat sang mayat. Namun ketika akan mengambil benda berharga, terlihat racun mematikan yang terhirup oleh Bram dan anak buahnya yang langsung menyebar ke seluruh tubuh hingga kulit mereka seketika melepuh, dan mereka langsung tewas dengan Bram yang menancap pada sebuah jebakan. Mengetahui sang komandannya terkurung, para prajurit kemudian mengambil bom peledak untuk menghancurkan gerbang yang tertutup. Namun ketika bom diledakkan, malah terjadi guncangan besar pada saat itu yang membuat seisi tambang runtuh hingga hancur tertimbun tanah. Singkat cerita, beberapa waktu pun telah berlalu. Kita diperlihatkan seorang pemuda yang sedang bersama Lancai, yang diketahui ia adalah Poye, yaitu anak dari Bram. Dan karena sang ayah telah tewas, sekarang Poye menggantikan posisi sang ayah, yaitu menjadi seorang komandan. Tepat di kota yang sedang ia pimpin, terdapat sebuah organisasi bernama Clan Peng yang dipimpin oleh seorang pria bernama Si Jui dan memiliki bisnis rumah makan yang selalu ramai pembeli. Poye yang memiliki keperluan kemudian membawa beberapa pasukan untuk mengunjungi tempat tersebut, dan dengan sifat sombong dan angkuhnya, Poye langsung menembak satu buah lampu yang membuat para pembeli menjadi sangat panik. Hingga kekacauan itu terhenti ketika anak buah Si Jui sempat mengancam Poye untuk bersikap sopan, dan setelah meminta maaf, Poye langsung mengajak Si Jui untuk berbincang-bincang. Dalam percakapan tersebut, Poye menawarkan kepada Si Jui untuk bekerja sama dengan menunjukkan sebuah peta yang mereka temukan di tempat pertambangan, dan Poye yakin bahwa itu adalah peta makam kaisar pada zaman dahulu. Karena kaisar adalah orang terkaya, jelas akan banyak benda berharga yang tersimpan di pemakaman, dan mereka akan mengambil harta tersebut serta akan membaginya secara adil. Dan karena Si Jui juga butuh uang, ia akhirnya setuju akan hal itu. Namun Poye ada permintaan lain, yaitu ingin mengambil jasad ayahnya yang terjebak di pertambangan agar bisa ia kuburkan secara layak, dan mereka akan berangkat mencari makam kaisar setelah membawa pulang jasad dari ayahnya itu. Di sini kita akan diperkenalkan mengenai sosok dari Si Jui, di mana ia adalah pria baik yang cinta akan kedamaian. Bahkan ia berniat membagi hartanya nanti untuk ia sumbangkan ke rakyat yang sengsara. Si Jui juga merupakan ahli sejarah dan sudah mengerti mengenai simbol-simbol kuno dan sangat berpengalaman dalam mencari harta karun tersembunyi. Singkat cerita, esok pun tiba. Terlihat mereka sudah di depan lokasi tambang yang telah hancur tertimbun tanah, dan dengan sebuah bom peledak, mereka langsung meledakkan tempat itu untuk membuka jalan masuk. Hingga setelah jalan terbuka, mereka langsung menelusuri makam itu untuk mengecek keadaan, dan Poye akhirnya menemukan jasad sang ayah yang telah tewas mengenaskan. Dengan keahlian yang ia miliki, Si Jui langsung dapat memprediksi mengenai keberadaan asap beracun yang mengandung sebuah jamur dan akan membunuh siapapun yang terpapar jamur tersebut. Si Jui kemudian menyuruh semua orang untuk menutup hidung mereka menggunakan sebuah masker karena racun itu dapat menyebar mengenai alat pernapasan, dan jika sudah memakai masker maka keamanan mereka sudah sangat terjamin. Melihat ada beberapa benda berharga, Si Jui langsung menyuruh teman-temannya untuk mengambil benda-benda tersebut, dan setelah dirasa beres mereka langsung bergegas pergi dari tempat itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Si Jui yang sedang berjalan dikepung oleh beberapa orang yang menghadang dirinya, dan sempat terjadi pertarungan sengit pada saat itu. Tidak hanya ahli dalam ilmu pengetahuan, Si Jui juga ternyata sangat ahli dalam hal bela diri. Bahkan ia dapat memberikan serangan yang sangat mantap. Hingga ketika teman-teman Si Jui datang, para orang asing itu langsung bergegas pergi melarikan diri. Sementara Si Jui akhirnya selamat tanpa mengalami luka sedikit pun. Scene kemudian beralih ke keluarga Bram, di mana mereka sangat bersedih karena kematian Bram yang sangat mengenaskan.
Namun berbeda dengan Poye yang terlihat bahagia pada saat itu, karena diketahui bahwa Poye sangat membenci Bram, yaitu ayahnya sendiri, karena Bram yang suka bermain wanita, dan hal itu membuat ibu Poye menjadi sakit-sakitan hingga sang ibu akhirnya harus tewas karena hal tersebut. Kemudian datang adik Poye yang diketahui bernama Arum beserta satu orang lelaki yang diketahui bernama Chen, dan Arum yang mengetahui sang ayah telah tewas jelas sangat bersedih akan hal itu. Hingga mereka berbincang-bincang antara satu dengan yang lain, di mana Chen adalah orang sewaan yang diinginkan Poye untuk bekerja sama, yaitu untuk ikut bersama dirinya mencari makam kaisar. Dan diketahui bahwa Poye memiliki niat jahat untuk menyingkirkan si Jui, bahkan ia akan membunuh si Jui setelah berhasil sampai di tempat yang dituju. Chen sendiri ternyata memiliki dendam pribadi kepada si Jui, di mana sewaktu kecil ia dan si Jui adalah teman yang sangat dekat. Namun ketika ayahnya dibunuh oleh ayah si Jui, dirinya seketika menyimpan dendam yang sangat mendalam, bahkan berjanji akan membunuh si Jui beserta semua keluarganya. Dan orang asing yang sempat menyerang si Jui ternyata itu adalah Chen yang berniat balas dendam, namun ia harus gagal pada saat itu, dan ia akan mencobanya kembali dengan ikut mencari makam kaisar. Singkat cerita, esok pun tiba. Setelah semua perlengkapan telah siap, mereka langsung memulai perjalanan pada saat itu dan membawa beberapa pasukan yang lumayan banyak. Hingga di tengah perjalanan mereka bertemu seorang kakek bersama anaknya yang hidup berdua di hutan yang sangat sepi itu. Untuk mendapatkan petunjuk, si Jui kemudian bertanya perihal peta yang ia bawa, dan sang kakek terlihat sangat terkejut akan hal itu, di mana sang kakek berkata bahwa peta itu mengarah ke sebuah desa bernama Desa Lereng Gunung. Bahkan sang kakek juga menceritakan mengenai beberapa orang yang mencoba masuk ke desa itu, namun mereka menghilang bahkan tidak kunjung kembali sampai saat ini. Hingga setelah mendapat sedikit informasi, mereka langsung melanjutkan perjalanan menuju Desa Lereng Gunung. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka kemudian dikejutkan dengan suara-suara aneh yang berasal dari hutan, dan karena takut terjadi apa-apa, si Jui berniat memeriksanya seorang diri. Hingga ketika sampai di sumber suara, ia sangat merasa heran dengan tempat tersebut, karena terdapat bangkai kucing beserta orang-orangan sawah yang terikat pada sebuah tali, dan hal itu jelas terlihat sangat mengerikan. Hingga secara tak sengaja, si Jui menyenggol sebuah tali yang seketika bergetar, dan membuat semua orang-orangan sawah mengarah pada dirinya. Dengan parang ala anak STM, orang-orangan sawah langsung menyerang si Jui secara bergiliran. Namun si Jui dapat dengan mudah menghindar dari serangan-serangan tersebut. Namun sialnya, si Jui masuk ke sebuah jebakan yang langsung mengurung dirinya beserta para orang-orangan sawah yang siap menyerang. Tetapi beruntung, teman si Jui yang bernama Yanto akhirnya datang tepat waktu, dan dengan tenaga yang sangat besar, ia langsung menyerang para orang-orangan sawah hingga hancur tak tersisa. Dan setelah menyelamatkan si Jui, mereka langsung bergegas pergi untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil sampai di tempat yang dituju, yaitu Desa Lereng Gunung yang merupakan tempat dari makam kaisar. Terlihat juga bahwa desa tersebut dikelilingi tebing tinggi yang sangat luas, dengan banyaknya rumah-rumah tanpa cahaya sedikit pun. Untuk mengecek kondisi desa itu, si Jui menyuruh temannya bernama Juli untuk turun gunung, sekaligus mencari jalan masuk yang akan mereka lalui. Karena bila langsung bersama-sama, dikhawatirkan akan terjadi sebuah hal yang tidak diinginkan. Hingga dengan skill survivalnya, Juli langsung melewati medan bukit yang sangat terjal, dan ia akhirnya berhasil sampai di Desa Lereng Gunung. Dengan bermodalkan obor kecil, Juli menelusuri rumah-rumah yang sudah terbengkalai dan tidak menemukan satu warga pun yang masih hidup. Namun ia merasa aneh karena banyak terdapat mumi yang terbungkus oleh sesuatu beserta jaring laba-laba yang memenuhi desa tersebut. Hingga tepat di salah satu rumah, Juli menemukan satu mayat yang telah mengering beserta sebuah benda yang berada di lengannya, dan karena penasaran, Juli kemudian mengambil benda itu untuk ia teliti. Namun ketika Juli akan mengecek sang mayat, lengannya tergigit oleh laba-laba yang keluar dari tubuh sang mayat, diiringi dengan ribuan laba-laba lain yang tiba-tiba muncul. Melihat hal tersebut jelas membuat Juli menjadi sangat panik. Ia juga membunyikan tanda suara untuk meminta bala bantuan. Dan si Jui yang mendengar hal itu langsung bergegas pergi menuju desa. Di sini terlihat bahwa banyak sekali laba-laba yang akan menyerang mereka. Namun dengan bantuan obor api, mereka mencoba melindungi diri pada saat itu. Juli kemudian datang dan langsung memberikan benda tadi kepada si Jui. Dan setelah membaca benda itu, seketika membuat si Jui menjadi sangat terkejut, di mana benda itu menjelaskan mengenai desa tersebut yang telah dikutuk, yaitu dengan laba-laba pembunuh yang merupakan hewan kutukan. Dan siapapun yang datang ke desa tersebut akan dipastikan tewas. Untuk mengetahui lebih dalam, mereka kemudian mencari tempat untuk mengamankan diri, yaitu dari ribuan laba-laba pembunuh yang siap menyerang.
hingga dari salah satu mumi keluar seekor laba-laba yang lumayan besar, dan Poye langsung membunuh laba-laba itu menggunakan senjatanya, yang ternyata karena hal itulah membuat laba-laba lain menjadi mengamuk dan langsung menyerang mereka dengan sangat brutal. Atas kekacauan itu, banyak dari anggota mereka yang akhirnya harus tewas. Atas kekacauan itu, banyak dari anggota mereka yang harus tewas terbunuh, dan sisanya akhirnya berhasil selamat masuk ke sebuah rumah. Di tempat itu, mereka menemukan 2 jasad mumi yang telah terbungkus jaring, yang tak lain itu adalah ulah dari sang laba-laba. Si Jui kemudian menjelaskan mengenai asal-usul dari sang laba-laba, di mana mereka adalah makhluk pembunuh yang berasal dari dalam kutukan, dan akan menyerang siapa saja yang mereka temui. Laba-laba itu sendiri menggunakan tubuh manusia untuk bertelur, yaitu di dalam tubuh manusia yang telah menjadi mumi, beserta dengan sengatannya yang sangat mematikan, hingga secara tak terduga keluar seekor laba-laba dari dalam tubuh mumi, diiringi dengan ribuan laba-laba lain yang seketika muncul. Karena terlalu banyak laba-laba, hal itu membuat mereka menjadi terkepung dan tidak ada jalan lain untuk melarikan diri. Hingga dalam kepanikan itu, si Jui melihat sebuah pintu bawah tanah yang sedang terkunci, dan itu merupakan jalan satu-satunya untuk bisa selamat. Dengan ilmu yang ia miliki, si Jui kemudian mencoba membukanya pada saat itu, dan setelah agak lama berusaha, pintu itu akhirnya dapat terbuka yang mengarah ke sebuah ruang bawah tanah, dan mereka langsung bergiliran masuk untuk mengamankan diri. Juli kemudian berterus terang bahwa dirinya telah tersengat racun dari laba-laba, dan ia akan mengorbankan diri untuk yang terakhir kalinya. Di mana setelah semua orang telah masuk, dirinya langsung menutup pintu bawah tanah pada saat itu, beserta membakar dirinya sendiri agar tidak dijadikan sarang laba-laba. Sementara si Jui dan yang lain akhirnya berhasil selamat di ruang bawah tanah, namun mereka sangat bersedih akan kematian Juli. Namun agar perjalanan cepat selesai, mereka langsung melanjutkan perjalanan pada saat itu. Hingga sembari melakukan perjalanan, mereka kemudian menjelaskan mengenai asal-usul makam kaisar, di mana pada zaman dahulu hidup seorang kaisar bernama Han, dan merupakan orang terkaya yang memiliki banyak harta. Han yang takut akan kematian kemudian menggunakan sebuah pelet yang akan membuatnya hidup abadi, dan hal itu ternyata berhasil untuk membuat Han berumur panjang. Namun dengan khasiat yang sangat besar, hal itu juga membutuhkan pengorbanan yang sangat besar, di mana Han harus menumbalkan 999 anak manusia, laki-laki beserta perempuan, dan hal tersebut jelas menimbulkan pertentangan dari para masyarakat. Karena terlalu banyak korban tumbal, masyarakat kemudian beramai-ramai membunuh sang kaisar, dan meski memiliki pelet abadi, sang kaisar akhirnya harus tewas akibat kerusuhan itu. Jasad sang kaisar kemudian diamankan dan disimpan di ruang bawah tanah yang kini sedang mereka masuki, beserta dengan pelet keabadian yang turut ikut dikubur. Setelah melewati lorong yang lumayan panjang, mereka kemudian terhenti karena jalan buntu, dan terdapat sebuah kotak yang berisikan sebuah kunci untuk membuka gerbang. Di sini diketahui bahwa hanya ada satu kesempatan untuk membuka kotak, dan bila kesempatan itu gagal, maka kotak itu akan hancur dan tidak bisa dibuka lagi. Namun dengan ilmu yang si Jui miliki, dirinya akhirnya dapat dengan mudah membuka kotak itu dan langsung mengambil sebuah kunci untuk membuka pintu gerbang. Hingga setelah gerbang terbuka, mereka kemudian bergegas masuk untuk ke tempat selanjutnya dan tertuju pada sebuah tempat yang sangat luas. Untuk melanjutkan perjalanan lagi, mereka harus melewati sebuah jembatan yang terbuat dari kayu, dan terlihat bahwa jembatan itu mungkin rapuh karena berusia sangat lama. Untuk mengecek hal itu, Yanto kemudian memberanikan diri untuk melewatinya, dan ternyata jembatan itu masih cukup aman untuk mereka lewati. Hingga ketika bagian si Jui, jembatan itu tiba-tiba roboh dan menjatuhkan semua orang di atasnya. Tetapi beruntung, si Jui dan temannya bernama Siti akhirnya berhasil selamat, yaitu dengan bermodalkan sebuah tali yang ditarik oleh Yanto. Hingga setelah melakukan perjalanan yang penuh rintangan, mereka akhirnya berhasil sampai di makam kaisar, dan terlihat bahwa terdapat 2 peti mayat di tempat tersebut. Si Jui kemudian menjelaskan bahwa para warga menghukum sang kaisar dengan sangat kejam, di mana roh dan jasad sang kaisar dipisahkan ke dalam 2 buah peti yang saling berdampingan, namun tidak bisa saling terhubung antara satu dengan yang lain. Namun tanpa basa-basi, Poye langsung menyuruh prajuritnya untuk membuka salah satu peti, dan ia sangat bahagia karena banyak sekali harta berharga yang tersimpan di peti itu. Hingga karena sudah mendapat apa yang ia inginkan, Poye langsung berniat membunuh si Jui pada saat itu. Karena sesuai dengan niat awalnya, di mana Poye hanya memanfaatkan si Jui untuk masuk ke dalam makam. Chen juga mengungkapkan niatnya, di mana ia ingin membunuh si Jui dengan tangannya sendiri, karena ayah si Jui telah membunuh ayahnya yang membuat ia menderita. Namun si Jui kemudian menjelaskan mengenai apa yang telah terjadi, di mana pada saat kejadian itu ayah Chen tiba-tiba menemui ayah si Jui untuk berniat membunuhnya. Tetapi ayah si Jui berhasil melawan, yang menyebabkan ayah Chen lah yang harus tewas. Mendengar penjelasan itu seketika membuat Chen menjadi tidak menyangka, karena ayah si Jui hanya berniat melindungi diri tanpa berniat membunuh ayahnya, dan hal tersebut seketika membuat Chen menjadi tersadar.
Namun hal tak terduga terjadi di mana Lancai ternyata berkhianat kepada Poye karena Poye berlaku sewenang-wenang tanpa memikirkan perasaannya dan ia akan membunuh Poye karena tidak pantas menjadi seorang komandan. Namun secara tiba-tiba keluar seekor laba-laba raksasa dari dalam peti mati di mana ia adalah raja dari semua laba-laba dan merupakan sosok monster yang sesungguhnya. Dengan penuh amarah, sang laba-laba langsung menyerang mereka pada saat itu dengan menggunakan kaki tajamnya yang sangat mematikan, dan hal tersebut membuat banyak dari pasukan akhirnya harus tewas. Karena sang laba-laba yang tak kunjung tewas, mereka kemudian berniat melarikan diri dari tempat itu dan hanya menyisakan 4 orang saja yang masih selamat. Mengingat bahwa jembatannya telah rusak, si Jui kemudian menggunakan sebuah tali sebagai alat penghubung, dan setelah bekerja sama, si Jui, Arum, dan Siti akhirnya berhasil melewatinya. Namun hal tak diduga terjadi di mana Chen memilih mengorbankan diri untuk menghentikan sang laba-laba, di mana ia sempat bertarung dengan sang laba-laba dan akhirnya terjatuh bersama ke dalam sebuah jurang. Dan melihat hal itu jelas membuat si Jui menjadi sangat bersedih. Singkat cerita, beberapa hari pun telah berlalu. Si Jui menyumbangkan harta yang ia dapat untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan. Bahkan terlihat juga si Jui bisa menjalani hari-harinya dengan penuh kebahagiaan. Dan film pun berakhir. Wah, gimana tuh filmnya? Jalan cerita yang disuguhkan sungguh sangat menarik. Ditambah para pemerannya yang sudah cukup handal. Mungkin segitu saja pembahasan kali ini. Bila kalian suka dengan videonya, jangan lupa like and subscribe ya. Saya Kaca Film 07 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.